stinking paw off me, you damn dirty ape! No! Selamat malam pramal semua. Hari ini kita mau kasih kalian film yang mantep lagi nih. Judulnya Rise of the Planet of the Apes. Di film ini nyeritain tentang satu perusahaan yang lagi ada project nyiptain obat buat penyakit Alzheimer. Nah, yang jadi objek buat percobaannya itu monyet-monyet. Kalau pemain intinya ada James Franco meranin jadi Will Rodman, Freida Pinto jadi Caroline, dan ada Andy Serkis yang meranin jadi Caesar si monyet. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal scene, ada segerombolan orang yang nangkepin monyet-monyet nih. Ternyata monyet-monyet itu dijual ke tempat penelitian gitu. Nah, ada satu monyet yang pinter. Monyet nomor 9, si mata cerah. Si ahli obat kimia ini buru-buru ke ruangan bosnya buat ngasih tahu kabar baik itu. Dia ini nih si Will Rodman. Karena ngelihat obat buatannya bekerja di monyet itu, dia minta persetujuan bosnya buat lanjut percobaan ke manusia. Bosnya bilang, dia harus minta persetujuan para dewan, soalnya ini proyek mahal. Akhirnya dia presentasi nih di depan para dewan tentang obat yang dia buat itu, namanya ALZ-112. Obat itu semacam terapi gen yang memungkinkan otak tuh bisa jadi ngasilin selnya sendiri buat nyembuhin diri. Obat ini katanya bisa nyembuhin penyakit yang berhubungan sama otak, termasuk penyakit Alzheimer. By the way, Alzheimer itu penyakit yang bikin pengidapnya perlahan-lahan lupa sama semua hal ya. Lupa nama orang, wajah orang, lupa cara makan, cara buang air. Bahkan lama-lama dia bakal lupa caranya hidup. Ngeri sih penyakit ini. Oke, lanjut. Pas salah satu pegawai mau ngeluarin si monyet mata cerah buat dibawa ke ruang rapat, monyetnya kayak ketakutan, terus jadi agresif. Dia berhasil kabur tuh. Semua orang jadi kewalahan. Si mata cerah tiba-tiba mecahin kaca ruang rapatnya, sampai para dewan tuh ketakutan. Karena udah nggak terkendali, akhirnya si mata cerah ditembak sama salah satu polisi di situ. Amsyong, objek terbaiknya mati dong. Ngerasa nasib ALZ-112 sudah tamat, si bos minta Franklin, si pengurus monyetnya, buat nyingkirin semua monyet-monyet yang ada di situ. Will sama Franklin di sini baru tahu, ternyata si mata cerah agresif itu gara-gara dia takut mereka semua ngapa-ngapain anaknya yang baru lahir. Franklin minta tolong Will buat ngurus bayi monyetnya sementara. Sampai Franklin dapat tempat perlindungannya. Dibawa pulang deh tuh bocil ke rumah. Dia ngasih lihat bayi monyet itu ke ayahnya. Ayahnya kelihatan seneng tuh ya, digendong-gendong. Wah, kode tuh, ayah pengen cucu. Awalnya sih emang gak peduli si Will. Pas mau tidur, si bayi monyet nangis, kedinginan kayaknya. Akhirnya sama Will dibawa ke kamar mandi, dinyalain penghangat di situ. Duh, calon suami idaman. Idaman para onyek-onyek betina tapi. Besok paginya nih, di scene ini kita baru tahu, ternyata ayahnya dia itu pengidap penyakit Alzheimer. Ayahnya nyariin kunci mobil seakan-akan dia masih bisa ngendarain mobil aja gitu. Padahal udah lama gak nyetir. Nah ini, pas ayahnya dimintain tolong buat ngasih makan si bayi monyet, si bayi monyetnya langsung ngambil botol dotnya sendiri. Abis itu, alur maju ke 3 tahun kemudian. Si bayi monyet ini sekarang udah gede dan makin pintar. Dia dikasih nama Caesar. So I kept him. "24 words. By age 2, Caesar was completing puzzle for children 8 years and up." Di umur 18 bulan aja, dia udah bisa ngapalin sampai 24 kata. Umur 2 tahun, dia udah bisa nyelesain puzzle sama model yang didesain buat anak umur 8 tahun ke atas. Mantep gak tuh si Caesar? Oh iya, dia juga dibikinin kamar di loteng rumah tuh. Asik bener.
Jadi menurut Will, ALZ-112-nya itu diturunin ke Caesar secara genetik dari ibunya. Selain itu, obatnya juga ningkatin fungsi otaknya Caesar, jadi terus berkembang kepinterannya. Ini tiba-tiba ayahnya ngamuk-ngamuk nih ke perawatnya. Kayaknya Alzheimer-nya makin parah loh. Nggak bisa tinggal diam. Will langsung ke lab hari itu. Dia ngambil 4 serum ALZ-112. Pulang, terus langsung nyuntikin serum itu ke ayahnya. Besok paginya, dia kaget sekaligus senang ngeliat ayahnya bisa main pianonya lagi dengan sempurna. Berarti obatnya bekerja ya? Si Caesar tiap hari cuma bisa ngeliatin anak-anak kecil main di luar lewat jendelanya. Tapi hari ini dia bikin keributan nih, gara-gara dia mau nyoba benerin rantai sepeda anak kecil tadi yang copot. Hampir aja dipukul, untung Will keburu datang. Cuma itu kakinya luka, tadi dia sempat kepleset. Dibawa deh tuh Caesar ke temennya Will yang dokter di kebun binatang, si Caroline. Pakai stroller bayi gitu. Teman-teman sebangsanya tetap aja pada ngenalin dia tuh ya. Caroline agak kaget nih pas ngeliat Caesar bisa bahasa isyarat. Nah ini, bisa-bisanya coba dia nyomblangin Will sama Caroline. What's he saying now? He thinks that you and I should have dinner together. I know. Mereka akhirnya bareng-bareng pergi ke Redwoods, semacam hutan gitulah, biar si Caesar bisa main di alam bebas. You cannot leave my sight. I'll never find you again. What's this? I don't believe that. He's asking your permission. Supplicating gesture. Come on, Caesar. Off you go! Jago banget dong dia manjat pohon tinggi. Padahal selama ini kan di rumah dia nggak pernah nyoba manjat-manjat kayak gitu. Alur maju lagi nih, 5 tahun kemudian. Udah makin gagah pokoknya. Makin cerdas juga. Sekarang dia pakai baju loh itu. Pas mau pulang, dia kelihatan sedih. Katanya dia kangen, dia pengen ketemu ibunya. Akhirnya dibawa deh tuh dia ke Genesis, kantornya Will. Will bilang ibunya Caesar udah meninggal, tapi dia ngewarisin kepintarannya itu ke Caesar. Di rumah, Caroline minta jelasin apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Caroline ngingetin Will kalau semua ini tuh mungkin bakal bahaya nantinya. Lanjut ke hari besoknya nih. Ini ayahnya Will kelihatan kambuh lagi penyakitnya. Dia megang garpu aja kebalik. Si Caesar yang ngebenerin posisinya. Ternyata setelah diteliti, antibodi dari tubuh manusia tuh bisa ngalahin virus 112 yang ada di serum itu. Jadi virusnya nggak bisa ngobatin Alzheimer-nya lagi. Ayahnya malah makin parah. Ini malah si Caesar aja sampai kena masalah nih. Dia nyerang tetangganya yang marah-marah ke ayahnya Will. Dia gigit jarinya tuh orang sampai putus. Karena kejadian itu, Caesar jadi dituntut. Dia sementara dibawa ke rumah kera selama nunggu sidang pengadilan. Caesar kelihatan agak seneng sih, pas ngeliat ada tempat main buat dia. Di sudut lain ada Tom Felton nih ngintip. Dia di sini meranin jadi Dodge, penjaga monyet di situ. Dilihat dari cara ngomongnya sih, kayaknya dia bukan orang baik ya. Stupid monkey. Will mulai ke kantor lagi nih buat ngelanjutin penelitiannya. Dia berhasil ngeyakinin bosnya kalau obat itu bisa diperbaikin. Ini kasihan deh. Si Caesar kan nolak makan. Malah disemprot pakai air gitu sama si Dodge. We'll learn who's boss soon enough. Saking kangen rumah, dia sampai gambar jendela kamarnya di situ loh. Sekarang Will lagi lanjutin percobaannya ke monyet yang namanya Koba. Pas lagi dikasih obat 113, si Koba berontak sampai selang obatnya lepas. Franklin, get your mask on! Mana maskernya Franklin juga lepas gara-gara ketabok sama si Koba. Tapi untung akhirnya masih bisa dikendaliin nih. Di rumah kera, Caesar diserang sama monyet yang so jagoan. Akhirnya mereka berdua dibius.
bos ngelihat Koba makin cerdas nih, sampai bisa nulis namanya si bos tuh malah. Will datang ke tempat Caesar. Caesar ngira dia mau diajak pulang. No, we're not going home. I'm gonna get you out of here. I promise. Kecewa nih si Caesar. Dia jadi ngapus gambar jendelanya itu. Pas Dodge ngajak teman-temannya ke kandang monyet, ada salah satu temennya yang ditarik sama Caesar. Oh my God, Don't get too close. this one scared me half to death. No fun. Hey, that one's a pain in the ass. Thinks he's special or something. It's like he's thinking or something. Let go! Ternyata Caesar cuma mau ngambil pisau lipetnya punya tuh orang buat dia buka kunci kandangnya. Dia keluar ke tempat main. Dia ngeluarin si gorila juga tuh. Si gorila berterima kasih banget sama dia. Caesar langsung ngejebak monyet yang so jagoan itu, dibantuin sama si gorila. Akhirnya, tuh monyet minta maaf ke Caesar. Malam itu juga, ternyata malam terakhir buat ayahnya Will. Ayahnya Will meninggal. Di kantor udah kacau nih, si bos mau langsung aja nyoba obatnya ke manusia. Padahal belum tahu efeknya gimana ke manusia. Will jelas gak setuju, dia mutusin keluar dari proyek itu. Si Franklin juga katanya udah gak masuk 2 hari karena sakit. Dia bersin darah gitu dong. Will nyoba nebus Caesar nih, tapi malah Caesarnya yang gak mau pulang. Get out of here. Besoknya, Caesar ngeliat salah satu penjaga ngebuka kunci buat naik ke atas. Dan ternyata dia apalin loh itu kodenya. Dia buka jendela atap. Dia berhasil keluar dari situ. Caesar pulang ke rumah, tapi cuma mau ngambil gas obat itu aja. Dia nyebarin gasnya ke seluruh kandang. Besok paginya, dia ngecekin satu-satu, udah pada berubah atau belum. Ya, jadi lebih pinter maksudnya. Si ketua penjaga rumah kera itu aja sampai bingung ngelihat monyet-monyet kayak lagi rapat gitu. Si Franklin ditemuin udah tewas di kamarnya berdarah-darah. Kemungkinan besar itu gara-gara dia ngehirup gas obat itu kali ya. Di scene ini, pertama kalinya Caesar bisa ngucapin satu kata nih. Pas si Dodge nyerang dia pakai listrik. Take your stinking paw off me, you damn dirty ape! Saking marahnya, Caesar ngebukain semua kandang. Si Dodge malah masih usaha ngelawan dia. Pas listriknya nyala, Caesar nyemprotin air ke Dodge. Akhirnya Dodge tewas kena listriknya sendiri. Caesar sama semua monyet sekarang menuju Genesis. Mereka mau ngancurin tempat itu. Will sama Caroline datang ke rumah kera. Ada satu penjaga yang selamat. Pas ditanya apa yang terjadi, dia cuma bisa bilang, "Keramu, dia berbicara." He spoke. Your ape, he spoke. Si bos juga baru dikasih tahu nih, kalau si Franklin meninggal karena obat 113 itu. Udah kesel proyeknya gagal, dia ngeliat kantornya porak-poranda. Sebagian monyet termasuk si gorila ke kebun binatang buat ngeluarin monyet-monyet yang ada di sana. Mereka lanjut lari-larian di kota tuh. Ancur. Mereka juga ngehalangin polisi-polisi yang mau nangkep mereka.
Ternyata mereka semua ini mau ke Redwoods, hutan tempat mainnya si Caesar. Di ujung jembatan, polisi udah siap ngehadang mereka. Will sama Caroline juga udah ada di jembatan itu. Will udah nebak, Caesar pasti mau ke Redwoods. Pasukan monyet ini mencar. Ada yang naik ke atas jembatan. Gak kelihatan nih, soalnya jembatan itu selalu berkabut. Polisi berkuda juga udah mulai nyerang. Salah satunya hampir aja dihabisin sama si gorila. Untungnya dicegah tuh sama Caesar. Caesar lebih punya hati ya dari manusia itu sendiri. Ini para gorila ngedorong bis gitu sampai agak deket ke polisi-polisi itu. Pas mereka semua fokus sama bis itu, dari atas monyet-monyet pada turun nyerang mereka. Lagi marah banget, tiba-tiba Caesar dengar Will manggil dia. Tapi tiba-tiba polisi yang dari helikopter itu ngincer Caesar. Caesar ngumpet, terus ngambil rantai pengait gitu. Dilempar loh itu sama Caesar sampai kena polisi itu. Caesar ditembakin nih. Si gorila langsung lompat ke helikopter itu sampai akhirnya helikopternya jatuh. Si gorilanya nggak selamat. Terlalu banyak kena tembakan dia. Come on. Not you. Akhirnya sampai nih mereka di Redwoods. Will juga sampai di situ. Caesar. Will nyariin Caesar, tapi malah ketemu si Koba yang udah mau nyerang dia. Untung si Caesar datang, terus ngusir tuh si Koba. Abis itu Will ngajak Caesar pulang, tapi Please come home. Caesar is home. Caesar's home. Caesar malah ngebisikin dia. Ini rumah Caesar. Will kaget banget. Itu pertama kalinya dia benar-benar dengar si Caesar bisa ngomong. Akhirnya para monyet-monyet pada tinggal di Redwoods deh. Ya, itu tadi alur cerita dari film Rise of the Planet of the Apes. Satu sih yang penting, Caesar terasa lebih manusia dari manusia itu sendiri, lebih punya hati. By the way, ini ada lanjutannya loh. Ditunggu ya di video selanjutnya. Oh iya Pramal, jangan lupa follow Instagram kita ya, @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.